Kiamat telah tiba, suhu dunia turun hampir 50 derajat. Linhan, bencilah dunia ini. Aku cuma ingin bertahan hidup. Sempa, orang yang tak bisa cari makanan tak berhak makan. Dia cuma orang biasa, bisa mati kedinginan. Pencuri tanpa kekuatan, HMPH. Semestinya mati because di tundra. Aku tidak mencuri. Mereka yang brengsek. Ah, Anda telah menyendiri melintasi tundra selama 99 hari. Sistem Druid S diaktifkan, binding berhasil. sistem, kenapa tidak datang lebih awal? Aku tidak mencuri. Ah. Kalian siapa? Kenapa mengikatku? Ah? Apa yang terjadi? Aku berubah jadi binatang? Kak Sue, dia kayaknya bangun. Jangan takut, dia diikat, tidak bisa melukai kita. Cukup kita tebas dia, bisa makan berhari-hari. Kenapa kalian bunuh aku? Aku tidak mengganggu kalian. Dua Kak, tadi dia bicara. Dia? Ah, cabul. Wah, tubuhnya kekar. Sudah lihat? Lepaskan aku. Dan beri pakaian. Apa saja boleh. Azuo, carikan dia terpal. Xiaoyao, berpaling. Jangan lihat. Ini proyek bangunan terbengkalai, sudah ditinggalkan sebelum kiamat. Hanya ini yang tersisa. Apa bedanya pakai atau tidak pakai ini? Bukannya bisa berubah bentuk? Cepat buatkan baju. Sistem, tidak ada paket pemula atau semacamnya. Bahkan celana dalam pun tidak ada. Mendeteksi rasa malu yang kuat dari Inang. Memicu pencapaian tersembunyi, martabat peradaban, hadiah diberikan. Coba Desar, Tian Jin Jin Jiao Wu, rasa malu, ibat. Tadi tidak jelas lihatnya, Mas, tubuhmu bagus. Kumagak Painakat, dilihat sebentar tidak akan berkurang dagingmu. Ini masalah keberanian. Ini martabat. Martabat. Bicara serius, kamu siapa sebenarnya? Kenapa dibuang keluar? Dan bagaimana kamu buktikan tidak akan menyakiti kami? Jadi kamu difitnah, diusir dari tempat perlindungan. Menjambro berbulan-bulan, lalu bangkit? Mana mungkin diusir dari tempat perlindungan? Aku lihat mereka yang bisa menyemburkan api atau listrik. Berkuasa di tempat perlindungan. Aku bangkit di alam liar, dan langsung pingsan setelahnya. Baru bangun sudah diikat kalian. Tidak tahu kalian menyelamatkanku atau mencoba membunuhku. Ini bisa disalahkan pada kami? Kami juga tidak tahu kalau kamu manusia. Suara serigala, itu kawanan serigala. Menyingkir. Kak Linhan, kamu luar biasa. Tadi kamu benar-benar keren banget. Lu hebat, bro. Keamanan kita ke depan bergantung padamu. Terima kasih, Linhan. Tadi kamu menyelamatkan nyawaku. Terdeteksi gen raja serigala salju berkualitas tinggi. Jika dicerna oleh Inang, dapat membuka jalur evolusi baru. Bentuk serigala, membuka skill. Memanggil kawanan serigala, tingkat dasar. Ngomong-ngomong, apakah tidur lebih nyaman setelah berubah? Setidaknya ada bulu untuk menghangatkan. Linhan, apa rencanamu selanjutnya? Mau balas dendam? Ada rencana seperti itu. Tapi aku sudah mengembara berbulan-bulan.
Aku juga tidak tahu arah tempat perlindungan sebelumnya. Kalian? Berencana tetap tinggal di sini? Tempat ini tidak bisa ditinggali, tidak ada perlindungan di sekitarnya. Nyalakan api saja bisa menarik kawanan serigala. Kami berencana kembali untuk mencoba keberuntungan. Mau ikut? Kembali kemana? Ke kampus. Ada cewek utara, kentang kecil selatan. Ditambah aku orang Tibet. Kamu pikir bagaimana kami bertiga bisa berkumpul? Inang mendapatkan informasi lokasi kunci, membuka misi utama. Memulai ulang dunia. Wah, kampus kalian besar sekali. Kemana perginya siswa lainnya? Tidak lama setelah kiamat datang, kampus diserang banyak hewan mutan, banyak korban. Yang selamat melarikan diri. Kami bertiga terpisah dari kelompok besar. Yah, hanya bisa mengumpulkan bahan makanan di sekitar kampus untuk bertahan hidup. Lihat, rumah kaca masih ada. Sepertinya masih ada tanaman di dalamnya. Haha, bagus. Akhirnya tidak perlu khawatir tentang makanan. Ada yang tidak beres. Sudah lama sejak kiamat datang. Bagaimana bisa masih ada sistem pemanas yang berjalan? Terdeteksi simpul ekologi, mengeluarkan misi utama, memulai ulang dunia. Langkah pertama, embrio kehidupan. Persyaratan tugas, ubah fakultas pertanian ini menjadi taman ekologi tingkat dasar. Pulihkan sebagian siklus ekologi. Sayal, cuaca sialan ini membekukan aku. Yokyang dan Susyawan lebih nyaman. Di dalam menjaga sayuran berharga ITU. Jangan banyak bicara, jaga pintu baik-baik. Kalau ada masalah, Kak Yang pasti akan menguliti kita. Kak Chong, Kenteng Yong Dakumpolkan hari ini sedikit sekali. Cukup untuk kita makan beberapa hari. Kamu memang hebat bisa dapat tempat bagus ini. Hah tentu, ikut aku pasti hidup enak. Jauh lebih baik daripada Ikat Linhan SI Sampa ITU. Mungkin dia sudah mati ketinjanan di sadat jelap manapan. Tulang-tulangnya habis dimakan serigala, haha. Kak Linhan. Mereka berdua yang menjebakmu. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalian tunggu di sini, jaga diri baik-baik. Pembangunan taman ekosistem sistem. Mari mulai dengan membersihkan sampah-sampah ini. Perintah Dharma. Disarankan host menggunakan panggilan kawanan serigala untuk efisiensi tertinggi. 1R. Kamu ambil saja, aku sudah makan. Wah, makanan. Han, kalau bukan karena kamu, aku sudah. Tidak apa-apa 1R, biarkan aku istirahat sebentar. Keluar mengumpulkan barang-barang di tengah salju sangat melelahkan. Batu kebangkitan. Menangkap pencuri yang mencuri barang gudang. Apa? Bukan aku, 1R bisa menjadi saksi. Han, aku sudah menasehatimu untuk tidak mencuri. Sampa, barang-barang dan wanitamu, aku ambil semua. Linhan, salakin dunia ini. Orang sampah sepertimu hidup hanya buang-buang sumber daya. Hah, kebetulan sekali kita bertemu lagi. Hantu, itu hantu Linhan datang menuntut nyawa. Dayang, si sampah ini pasti dapat keberuntungan dan bangkit saja. Hah, aku juga yang bangkit, hari ini kebetulan bisa membunuhmu sendiri. Akhiri ancaman selamanya. Hah, mencuri batu kebangkitanku, masih berani melotot padaku? Bayar hutangmu dengan nyawamu. Zirah batu. Tidak. Sudah berakhir. Kak Shue, Kak Linhan. Han, Samuel ini Paxson Jo Chiang. Dia bilang kalau aku tidak menurut, akan membuangku keluar. Humph. Bohong. Baru saja kamu mencoba kabur diam-diam.
Linhan, wanita seperti ini hanya akan jadi bencana. Ambil tasnya. Ini cukup untukmu bertahan 3 hari. Pergilah. Seperti yang kau katakan dulu padaku, salahkan dunia ini. Tidak. Di luar suhu minus 50 derajat, aku akan mati. Setidaknya aku memberimu kesempatan hidup, tidak seperti dirimu dulu. Yang lain mana? Mereka lari tunggang langgang begitu melihat si bangkit itu dikalahkan. Tanaman di rumah kaca juga banyak yang dirusak oleh mereka. Tapi benihnya masih ada. Sistem mulai memindai lokasi yang cocok untuk membangun taman ekologi. Ini juga kemampuan para yang terbangun? Bisa dibilang begitu. Terdeteksi anomali geotermal, koordinat Tokyo 11725. Lenteng Yura 39.08. Itu area resor pemandian air panas di belakang sekolah. Kenapa di sekolahmu ada area resor pemandian air panas? Disebut area resor? Sebenarnya ini basis praktik jurusan manajemen perhotelan. Saat pembangunannya, kebetulan ditemukan sumber air panas di bawah tanah. Jadinya dibangun penginapan air panas. Astaga, air panas. Suhunya pas. Pantas saja rumah kaca sekolah bisa menjaga suhu konstan. Mengandalkan panas bumi untuk terus mencairkan salju di sekitarnya. Untuk mengisi kembali air yang diambil. Agar salju bisa meluncur dengan lancar ke air panas. Dibuat khusus sebuah lereng. Orang yang membangun sistem pompa ini benar-benar bersusah payah. Bro, bantu dong. Kami mau mandi. Tolong jaga di luar. Baiklah, aku akan berjaga di pintu. Kak Linhan. Jangan jadi mesum yang mengintip kami, ya? Ternyata penciuman anjing sangat hebat, seperti radar. Ini Xiao Sui. Di tepi kolam ada Azuo. Xiao Yao yang sedang kabur, kabur. Wahahaha. Loh, di air panas ada ikan? Wow. Ada penguin? Kenapa ada penguin di sini? Penguin kecil, mau isi kicauan? Kenapa ada hewan lain di sini? Hati-hati. Mundur. Kak Linhan, hari-hari. Aha. Aku mengerti, dia pikir kami akan menyakiti temannya. Ditemukan anak beruang kutub yang bermutasi. Tuan rumah, apakah ingin menjinakkannya? Tingkat keberhasilan 50%. Daging kering di tas kalian mana? Berikan padaku. Nih, berhasil dijinakkan. Membuka jalur evolusi beruang kutub. Kamutella mengumpulkan sambentuk. Mendapatkan kemampuan baru. Pohon kehidupan. Bagus sekali, aku. Linhan. Selamat datang di sumber kehidupan. Pohon kehidupan adalah perwujudan dari segala kehidupan. Kamu telah mendapatkan hak untuk memandu energi kehidupan. Oh begitu, inilah kekuatan kehidupan dan penyembuhan. Bangun, bangun. Kamu tiba-tiba pingsan, kami sangat kaget. Pohon kehidupan, ia berakar di sini. Bidang kehidupan telah diaktifkan, area kecil. Kecepatan pertumbuhan hewan dan tumbuhan meningkat drastis. Sepertinya kita akan sibuk nih. Lihat,
Penayang baru Dynam sudah berkembang. Meskipun ada pemandian air panas. Tapi suhu di sini hampir mencapai 0 derajat. Apakah gandum bisa hidup dalam kondisi seperti ini? Itu jelai, tanaman dari kampung halamanku. Bisa hidup di suhu minus 10 derajat. Bos, sepertinya kita tidak bisa pulang hari ini. Cekat APA. Di depan bukan kampus yang ditinggalkan. Kita menginap di sana malam ini. Bos, tempat ini sepi sekali, aneh. Ada banyak jejak hewan menuju ke dalam kampus, ayo kita lihat. Bos, lihatlah. Astaga, dari mana datangnya surga kecil ini? HMPH, tak peduli dari mana, malam ini kita makan enak. Tidak baik, suara tembakan. Ada orang asing yang menemukan kita. Cari tempat berlindung, jangan sampai kena tembakan musuh. Wah, tak menyangka di tengah salju ada tempat bagus seperti ini. APA? Sial, itu orang yang sadar, mundur. Granat asap ini tidak hanya berasap, tapi juga berbau menyengat. Perlengkapan mereka sangat profesional. Siapa mereka sebenarnya? Tangwaku. Dia takut semut. Pergi, jangan mendekat. Lepaskan aku, bosku adalah orang yang sadar super. Dia akan segera datang menyelamatkanku. Sebelum itu, bantu aku dulu. Kamu yang melukai, kamu yang merawat. APA? Monster berhidung panjang ITU? Jangan. Aku salah, lepaskan aku, lidahnya panjang sekali. Bos, kami menemukan sebuah taman ekologi. Di sana ada makanan, hewan ternak, dan pemandian air panas. Tapi ada orang yang sadar yang sangat kuat, menguasai tempat itu. Kami ingin menginap di sana semalam, berbicara baik-baik dengannya. Dia malah ingin membunuh kami semua. Seberapa kuat orang itu? Dia bisa berubah menjadi hewan. Berubah menjadi serigala, harimau, dan sebagainya. Laba-laba hitam ditangkapnya. Berubah jadi hewan apa istimewanya? Bisa tahan mortir, bos? Tak perlu bos turun tangan, aku saja cukup. Jangan buru-buru, kalian tidak dengar? Di tempat itu ada makanan. Ada sumber air, jauh lebih baik daripada menara rusak kita ini. Segera kumpulkan semua orang, rebut gudang makanan itu. Host mendapatkan kepercayaan hewan burung dengan membangun kandang burung. Membuka jalur evolusi, burung hantu salju membuka keterampilan mata elang. Kehadiran burung membawa cara peneburan baru untuk tanaman. Ekosistem baru telah terbentuk. Pembangunan taman ekologi dasar selesai, hadiah tugas. Berkah kehidupan besar, efeknya bisa membuat mamalia tertentu hamil. Berkah terus-menerus dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhan janin secara signifikan. Memberkati telur burung atau serangga dapat meningkatkan kecepatan penetasan secara signifikan. Sampai kehidupan baru lahir. Tugas baru, membangun siklus ekologi yang berkelanjutan. Memperkenalkan setidaknya 20 jenis tumbuhan dan hewan. Kamu jadi lebih kuat. Belajar sesuatu yang baru. Bikin orang hamil itu keterampilan baru? Hamil? Dasar Beijingan. Aku akan membuatmu berhenti ngomong sembarangan. Maksudku, sistem memberikan keterampilan untuk membuat hewan hamil. Secara harfiah. Jadi kamu bisa menembus isolasi reproduksi, ya? Pokoknya tugas baru sekarang adalah membuat lingkungan ekologi di sini lebih stabil. Membiarkan lebih banyak jenis tumbuhan dan hewan. Linhan, jika ingin pergi mencari spesies baru, boleh aku pulang sebentar? Rumahku di kota sebelah. Aku tidak tahu bagaimana keadaan orang tuaku. Tentu saja boleh. Kalian siapkan dulu perlengkapan untuk perjalanan. Aku akan memeriksa jalan dulu. Bahkan pusat kota sudah rusak seperti ini.
Dulu sempat ingin mencari nafkah di sana, hampir mati kedinginan di tengah jalan. Ini. Ada apa? Lihat apa? Rencana perjalanan ditunda, para tentara bayaran yang kabur itu. Membawa pasukan besar menyerang, paling lama setengah jam lagi sampai. Berapa banyak mereka? Tidak jelas, setidaknya 30 orang, dengan senjata berat. Jangan takut. Aku sudah menyiapkan hadiah untuk mereka. Kali ini mereka tidak akan bisa kembali. Cepat, sekarang. Sial, bos, kita tidak bisa melihat. Jangan panik, kunci jendela, terus maju. Mulai dari mobil terakhir, berhenti satu persatu. Jangan sampai menabrak yang di depan. Kawanan burung itu keluar dari ruangan itu. Pasti ada masalah di sana. Carry Maddie. Haha, berkah kehidupan besar. Hei, apa yang kau lakukan padaku? Brengsek, aku akan membunuhmu. Apa-apaan ini? Haha kamu. Kamu mau apa? Aku peringgakan kamu, jangan makan-makan. Cowok juga bisa? Setan dia setan. Cepat lari. Kamu ini ilmu hitam apa? HMPH, masih mau lanjut? Yang berikutnya adalah kamu. Bro ini terlalu aneh, kita cepat pergi. Pemimpin terakhir adalah orang ini. Pasti dia yang membawa musuh, tangkap dia. Apapun ilmu hitammu, keluarkan saja. Aku rela mati untuk membunuhmu. Balas dendam untuk teman-temanku. Bukan, kita tidak ada masalah. Kamu yang cari masalah denganku, belum lagi bilang mau balas dendam untuk anak buahmu. Kalau bukan karena kamu yang tangkap anggota timku duluan, aku ngapain datang? Jangan pura-pura tidak tahu. Siapa yang bilang aku yang tangkap duluan? Tunggu. Apa kita ada salah paham? Suelang, lebih baik kamu jujur. Katakan, kenapa menyerang kami? Aku akan bilang semuanya, kami yang menembak duluan. Melukai terenggiling itu, kami ingin merebut tempat ini. APA, dasar kamu. Aku bohong, aku bilang mereka menyerang kami tanpa alasan. Karena takut kamu marah kami gagal dalam misi, jadi kamu suruh aku bawa teman-teman untuk merampok. Sudah kuduga, bocah ini tukang bohong. Dari dulu aku curiga dia tidak beres. Kamu tahu apa? Kalau benar tahu tidak beres kenapa tidak bilang dari dulu? Linhan bro, maaf sekali. Kamu ini ngapain? Aku yang tidak tegas pada anak buah, menyebabkan salah paham, semua salahku. Ini salahku sendiri, mohon maafkan. Ampuni dua anak buahku. Ini belum pernah aku pelajari, bagaimana cara mencabut berkah. Apa aku akan terus seperti ini? Bunuh aku saja. Tunggu, meski aku tidak bisa mencabut berkah. Tapi aku bisa minta pohon kehidupan bantu cari solusi. Bisa bantu mereka? Mendeteksi anomali, energi kehidupan menumpuk, memulai program penyaluran. Benar-benar hilang. Rasanya malah lebih ringan. Hebat. Linhan terima kasih. Bos, sekarang kita gimana? Pulang? Istirahat dulu di sini, untuk selanjutnya. Bagaimana kalau kita berunding dengannya, untuk tinggal di sini juga? Apa Linhan akan setuju? Lagi pula,
Kita yang menyerang mereka duluan. Bos, coba kamu tanya saja. Iya, Bos. Meskipun ada sedikit kesalahpahaman. Bukankah akhirnya berhasil diselesaikan dengan baik, Bos? Sebenarnya mereka orangnya baik, coba kamu tanya. Kamu juga tidak diganggu oleh mereka selama beberapa hari ini, kan? Mereka memang berbeda dengan survivor yang biasa kita temui. Lebih ramah kepada orang luar. Dan mereka ingin memperluas ekosistem ini. Sekarang sedang butuh tenaga kerja. Butuh tenaga kerja? Itu bagus. Besok pagi aku akan mencarinya. Tidak perlu menunggu pagi. Aku percaya pada kebaikan hati kakak Maikesi. Jika kalian mau, tinggallah dan bangun camp bersama. Kebetulan aku juga butuh bantuan kalian. Oh, Saudara Linhan. Aku dengar kalian punya kendaraan, bisa bantu aku? Tidak masalah, kamu butuh mobil? Iya, temanku ingin pulang ke kota sebelah untuk menemui orang tua, butuh transportasi. 100 km lebih jalan tertutup salju, mobilku bisa tahan. Aku bisa navigasi dengan mata lang, tapi tidak bisa menyetir. Hahaha itu mudah, Wang Dan. Kamu ikut mereka. Bos, aku. Anggap saja menebus kesalahan. Baiklah. Xiao Yao dan Azuo tidak ikut? Tidak, mereka akan tinggal untuk memandu pekerjaan pertanian, kita belum pernah melakukannya. Baik, ayo berangkat. Dari awal, aku hanya menyetir, bukan jadi pengasuh. Tenang, pengasuh yang hamil sebelum menikah susah dicari. Kamu, Sudah-sudah, cepat berangkat dan cepat pulang. hei, kenapa kekuatan bangunmu begitu aneh? Namaku bukan, hei, namaku Linhan. Hah, siapa yang mau ingat nama orang aneh? HMPH, Kalau kamu panggil aku lagi, aku akan membuatmu hamil. Ancaman yang lebih aneh. Kondisi jalannya sangat buruk. Jalan tanpa perawatan di cuaca seperti ini masih bisa dilalui. Kita harus bersyukur. Apa kita perlu berhenti pasang rantai anti selip? Bukankah kamu baru saja lihat dengan mata elang ada SPBU di depan? Kita berhenti di sana saja. Sepertinya orang-orang di sini sudah pergi. Tempat ini terpencil, jauh dari pemukiman. Kalaupun ada yang tidak pergi, tidak akan bertahan sampai sekarang. aku tidak tahu bagaimana keadaan orang tuaku, tapi sekarang. Wah, Kak Shue, orang tuamu kerja APA? Papaku teknisi di lembaga pertanian, mamaku kerja di pabrik makanan. Mereka selalu bilang, seberat apapun harus biayai aku kuliah. Kak Sue, Wang Dan, umurmu berapa? 16, kenapa? Kamu baru 16 tahun? Kok tiba-tiba diam? Aku cuma gak merasa bersalah. Wah, orang mesum kayak kamu bisa merasa bersalah juga. Sekarang tahu kan betapa keterlaluannya kamu? Aku juga gak tahu kalau kamu masih di bawah umur. Bocah ya bocah, tapi jorok, maksudnya apa? Kak Shue, kenapa? Nemuin sesuatu? Kurban manusia? Siapa yang berani? Iya, sudah lama mati. Apa tempat ini berbahaya? Sepertinya enggak. Coba aku cium dulu. Suka bikin orang hamil, bisa jadi macam-macam binatang. Kamu pesukan benchnya untuk Kairam monyet? Hei, jangan asal bilang aku suka bikin orang hamil. Aku laporkan kamu fitnah. HMPH. Kabar baiknya, SPBU ini sudah nggak ada orang hidup. Kabar buruknya, aku nggak mencium bau makanan atau minuman sama sekali. Ayo kita cepat pergi dari sini. Nggak perlu tinggal di tempat bermasalah ini. HM, adik dan memang benar. Lagi pula rumahku sudah dekat dari sini. Iya, tempat ini nggak aman, ayo pergi. Tuan tua, mau bicara sesuatu. Apa? Tunggu, siapa yang kamu panggil tuan tua? Itu, bisakah kamu tetap dalam bentuk anjing besar itu? Bisa sih, tapi kalau nyetir terlalu cepat. Bau bensin terlalu menyengat, meski dalam bentuk serigala. Tetap nggak bisa deteksi bahaya.
Nggak apa, aku cuma merasa yang berbulu lucu aja. Jauh lebih baik daripada wajah tuamu ini. Diam. Kok bisa berubah seperti ini? Kamu kenal tempat ini? Ah, mending kamu balik lagi. Aku jadi merinding ngeri. Rumahku di depan, belok lagi sampai. Sampai, ini kompleksnya. Hati-hati, sepertinya ini tempat bermasalah. Masa sih? Sama sekali nggak ada jejak kehidupan. Sial, orang tua Lisue mungkin dalam masalah besar. Rumah diobrak-abrik, nggak ada apa-apa. Dikosongkan belum tentu hal buruk. Setidaknya membuktikan barang-barang dipindahkan saat itu. Tempat ini belum diserang. Tinggal di sini tidak ada gunanya. Ayo kita kembali ke mobil dulu. Mungkin Paman dan Bibi pergi mencari sanak saudara? Xiao Sui, kamu punya petunjuk? Keluargaku di sini tidak punya saudara. Tapi teman memang banyak, hanya saja. Berhenti. Kalian siapa? Wang Dan. Kamu Wang Dan? Tak menyangka kamu masih hidup, cepat ikut kami menemui bos. Kalian kenal? Iya, dia guru olahraga. Wang Dan kok kelihatannya aneh? Kalau sudah kenal, kami tidak sungkan lagi. Kebetulan kami butuh persediaan, tolong antar kami. Tidak masalah, ikut kami saja. Kami mencari pasangan ini, ada petunjuk? Aku belum lihat, tapi di tempat pengungsian banyak orang. Bisa tanya-tanya nanti, mungkin ada yang pernah lihat. Tunggu di sini, aku akan panggil bos. Wang Dan, benar-benar kamu? Wah, bukan si murid teladan dulu? Waktu kabur bersama Mai ke sisi gila itu. Pernah terpikir akan kembali ke tempat ini? Jubah ini lumayan, copot semuanya. Bisa ditukar berapa kalengnya? Jangan takut, ada aku di sini. Si kutu buku, PR mana? Ini yang harus dikumpulkan hari ini. Siapa peduli? WK. Nilai Wang Dan akhir-akhir ini turun drastis. PR juga tidak dikumpulkan, tidak bisa dibiarkan begini. Sebelumnya juga karena sibuk kerja sampai lalai. Industri media baru internet, hahaha. Tenang, kami pasti akan dorong dia belajar jahit. Berani-beraninya tidak mengerjakan PR. Kamu tahu berapa biaya masuk sekolah unggulan ini? Keluarga sudah keluarkan banyak uang. Kalau tidak bisa kuliah luar negeri, tidak bisa bawa kami imigrasi. Pergi dari rumah ini. Kami tidak punya anak seperti kamu. WK. Kamu siapa? Si ceking putih ini juga ikut-ikutan. Berlegak pahlawan menyelamatkan wanita. Apa yang kamu lakukan? Minggir. Monster. Hahaha, pukul yang bagus. Sampah masyarakat yang hanya bisa ganggu yang lemah. Hidup juga cuma buang-buang makanan, sebaiknya dibersihkan semua. Ngapain lihat-lihat? Puper, semua bubar. Kami sedang mencari seseorang, kebetulan lewat sini. Tak disangka ketemu orang yang dikenal. Lau Liu sudah bilang padaku. Kebetulan banget, aku baru dengar ada sepasang suami istri. Relawan di basis eksperimen pertanian. Katanya mau bikin apel tahan kekeringan. Ayahku penelitiannya tentang apel. Apa ada masalah antara kamu dan mereka? Mereka teman sekelasku, sering ngebully aku waktu sekolah. Oh begitu. Gak seru, masa kecil siapa yang gak pernah berantem? Jangan begitu, bullying sangat menyakiti anak-anak. Anak-anak sekolah gak ada konflik kepentingan. Kejahatan pada teman itu murni kejahatan, sangat tidak normal. Harus lewat pendidikan. Cegah anak-anak punya pikiran sakit seperti itu. Oh begitu, baru dengar pendapat seperti ini. Apa perasaan Xiao Dan sudah lebih baik sekarang? Ah lumayan, makasih ya.
Berhenti dan jelaskan maksud kata-tangan. Aku Putri Li Jiankuo. Aku cari Li Jiankuo dan Chen Fang. Xiao Shui. Benar Xiao Shui. Nah, kenapa pulang sendiri? Aku pulang sama para awak kenet. Ibu mana? Dia di lab, sini aman. Sudah kubilang, kalau panggil aku Freya lagi, ku gugat pencemaran nama baik. Serang dan rebut gudang ini. Cepat, mundur ke benteng. Nah, bantu ayah. Si kutu buku, kali ini kamu gak bakal lolos dari kami. Mereka semua awakan? Lambang ini sama seperti di SPBU. Jangan. Pohon kehidupan, jika kau benar simbol kehidupan. Bebaskan orang-orang yang kerasukan ini. Nggak mungkin. Semua mundur sekarang. Kak, kamu nggak apa-apa? Sementara belum mati. Cepat bawa dia ke ruang medis. Untung nggak kena bagian vital. Laoli, kamu juga. Kalau dari tadi biarin anak-anak masuk, nggak bakal kayak gini. Sok-sokan nunda di luar. Aku kan terlalu panik tadi. Pak, pelurunya bisa dikeluarin nggak? Tenang, dokter di basis kita pensiunan rumah sakit kelas A. Pasti berhasil. Dok, anak ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku baru pertama kali lihat pasien dengan penyembuhan secepat ini. Jawakin ya? Pulih terlalu cepat juga bukan hal yang baik. Obat bius dan pereda nyeri tidak terlalu berpengaruh pada saya. Xiaolin, kamu istirahat yang cukup dulu. Basis eksperimen kita ini sangat kokoh. Pasukan mereka tidak bisa masuk. Beberapa hari ini biarkan Xiao Sui dan Xiao dan merawatmu. Kamu fokus sembuh, jangan banyak bergerak. Ini kentang tahan dingin yang ditanam ayahku, coba rasakan. Rasanya enak, kalian di sini baik-baik saja. Setidaknya lebih aman daripada di luar, tapi... Jangan khawatir, aku akan membereskan monster-monster itu. Jangan buru-buru, sembuhkan dulu lukamu. Tanaman di sini sangat melimpah, jika dibawa ke pohon kehidupan. Entah bisa naik berapa level. Ayahku sangat antusias setelah mendengar tentang kebun ekologimu. Tidak hanya menyiapkan berbagai benih untukmu, tapi juga ingin ikut ke sekolahmu untuk melihat situasi di sana. Itu bagus sekali. Tenang, aku tidak akan membiarkan paman terluka oleh monster-monster itu di perjalanan. Yang aku khawatirkan bukan monster. Bodoh. Mereka masih menunggu di sana. Zhao Ming sangat licik. Menempatkan mata-mata di segala arah. Bagaimana kalau kita tinggal di sini beberapa bulan? Tunggu sampai persediaan mereka habis, pasti akan mundur. Tidak bisa, Zhao Ming ini terlalu berbahaya. Meski dia mundur dari sini, akan membahayakan orang lain. Jangan biarkan dia kabur. Kata Linhan benar. Orang jahat seperti ini harus cepat diberantas. Tuan Linhan, Dr. Lee memanggilmu ke ruang rapat. Baik, kami segera ke sana. Datang, duduklah di sini. Ada apa Anda memanggil kami? Sebenarnya aku punya ide, coba lihat. Jika aku tidak salah paham. Diagram sihir ini, siapapun yang menggambarnya, asalkan persis, akan bekerja. Wah, ingatan paman sangat kuat. Ayah, bagaimana caramu? Aku ingat kamu tidak bisa menggambar. Haha, APA yang kamu bicarakan, NAK? Sebagai pemimpin basis eksperimen ini, aku juga seorang yang terbangun.
Ini kemampuanku, ingatan fotografis. Kebangkitan yang tidak berguna. Jangan banyak bicara, wahai tuanku kecil. Ada APA? Tidak ada. Xiaodan tadi teringat sesuatu yang menyenangkan. Aku sudah mencoba beberapa kali hari ini, inti formasi ini ada di sini. Asalkan ada sedikit kesalahan di sini, formasi akan gagal. Jadi asalkan kita hancurkan simbol ini, mereka akan kalah. Secara teori iya, tapi kita butuh seorang pejuang yang cukup kuat untuk membuktikan tebakanku dalam pertempuran nyata. Hehe, menarik, aku terima tugas ini. Siapa? Siapa yang menembak diam-diam? Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Ini yang ke-9. Zhao Ming seharusnya sudah menyadari ada yang tidak beres kan? Atau lebih baik aku kembali ke markas dulu. Erosi kematian terdeteksi. Inang telah membunuh 10 makhluk abadi, hadiah skill. Berkah reproduksi besar. Ketahuan ya? Ya, HMPH, bocah ini larinya cepat juga. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bersembunyi. dia pasti sedang menunggu temannya datang untuk mengepungku. Lari keluar sembarangan juga tidak baik. Kalau kena serangannya, mungkin setengah badan akan hilang. Harus bagaimana ya? Pakai ini saja. Belum sampai? Tenang Hao, kami segera sampai. Sayal. Sayalan, dari mana datangnya makhluk-makhluk ini? Inikah kekuatan reproduksi kehidupan? Sungguh menakjubkan. Hao, dari mana datangnya bunga dan leon ini? Entahlah, cepat kepung bocah itu. Dia ada di balik batu itu. Tidak perlu, aku sudah datang. Apa? Hancur lebur. Sial, salah pakai skill. Hao, mau APA? Hao, jengken. Banyak bicara. Biar aku lihat. Inikah kekuatan reproduksi kehidupan? Sungguh, menakjubkan. Sampah. Semuanya sampah. Pas. Liu Hao sepertinya terkena ilmu hitam. Sekarang. Kakap. Giant. HMPH, aku akan membuat markas itu tidak tersisa. Bagus sekali. Dengan kecepatan ini, segera bisa mandiri. Kekuatan pohon kehidupan memang ajaib. Kalau begitu, maukah kau tinggal di sini selamanya? Katanya Li Sui mengundangmu untuk tinggal. Aku masih mempertimbangkan. Mempertimbangkan? Kau lupa di sekolah masih ada yang menanggap kita? Sudah lama aku tidak tidur di kasur, jujur saja. Aku agak lelah. Terserah kamu, aku akan pulang. Ini bukan rumahku. Rumah. Lin Han. Serahkan laporan ITU sebelum jam sampai. Xiaohan, kapan bawa pacar pulang untuk tahun baru? Orang tuamu sudah pergi bertahun-tahun. Sudah dapat nilainya? APA? Cukup untuk masuk sekolah unggulan? Sudah larut, waktunya pulang. Lebih mudah kalau aku sendiri. Hanya tidak tahu di mana Zhao Ming bersembunyi. Tidak tahu kabar Wang dan sekarang. Hah? Apalagi? Kabur dengan pria liar itu. Entah apa yang dilihat sang penyadar itu padanya. Wanita yang bersama mereka itu lebih baik. Berpura besar dan berbekang indah. Mereka bahkan tidak layak dikorbankan. Menangkap mereka untuk interogasi juga tidak berguna. Lebih baik pikirkan cara lain. Tempat ini dijaga ketat, pasti sangat penting. Tapi bagaimana aku bisa masuk? Andai aku bisa seperti dia. Aku punya sistem. Sistem? Bagaimana cara membuka garis evolusi tikus? Mendeteksi permintaan host. Spesies tikus bertahan lebih dari 40 juta tahun. Populasi besar, cabang evolusi banyak. Kemampuan adaptasi sangat kuat, kecepatan mutasi gen tinggi. Tingkat kesulitan sinkronisasi sangat tinggi.
Apakah host ingin memulai tantangan sinkronisasi tikus? Jika gagal, host akan dihapus. Apa? Sistem? Aku bahkan bisa menyatu dengan harimau bergigi pedang. Kenapa menyinkronkan tikus begitu sulit? Spesies harimau berjejak pedang bertahan sekitar 13 juta tahun. Populasi punah, cabang evolusi sedikit, kemampuan adaptasi buruk. Kecepatan mutasi gen lambat, tingkat kesulitan sinkronisasi rendah. Baiklah, aku lihat dulu isi tantangannya. Host berhasil menerima tugas tantangan. Semoga beruntung. Aku belum memutuskan untuk menerima tugas. Dalam sejarah, wabah pes pernah menghantam peradaban manusia. Korban tewas akibat pes melebihi 500 juta. Sekarang host harus memakan 100 tikus dalam 24 jam. Dapatkan resistensi kuat terhadap semua virus. Hadiah tugas, buka cabang evolusi tikus. Selain jijik. Di tengah salju, di mana aku bisa menemukan 100 tikus? Oh, ketemu. Maaf, kecil. Masih kurang, masih kurang, masih kurang. Ini seharusnya sudah cukup. Bagaimana cara memakannya ini? Katanya burung hantu adalah pemburu tikus yang handal. Hanya bisa berusaha sebisanya. Selamat, tantangan host selesai. Cabang evolusi tikus terbuka. Memperoleh skill fusi dan transformasi. Seumur hidup tidak ingin makan kepala kelinci pedas lagi. Pantasan dalam mitos tikus selalu jadi pencuri. Ternyata manusia terlihat sangat besar di mata tikus. Penjagaan ketat, sepertinya di sini tempatnya. Ketemu juga, susah payah mencarinya. Dapat dengan mudah. Siapkan bom virus. Besok pagi aku akan membuat tempat itu jadi kota mati. Dia berencana menggunakan senjata biologis. Dari mana dia dapatkan senjata kimia sebanyak ini? Bagaimanapun, bom virus ini harus dihancurkan dulu. APA, siapa itu? Rencanamu berakhir di sini. Hanya denganmu? Ini Wai Liao. Apa? Berkah kehidupan tidak berpengaruh padanya. Sepertinya hanya bisa menghancurkan pola sihir di tubuhnya. Inikah fusi transformasi? Kekuatan terus mengalir dari tubuhku. Aku merasa diriku sangat kuat. Apa itu? Monster. Dia hanya seorang yang bangkit, tidak bisa melukaimu. Serang bersama, tembak sampai berlubang. Dia hanya orang bangkit biasa. Tidak menakutkan. Hanya dengan kemampuan segitu ingin membunuhku? Sekarang giliranku. Aduh. Tidak mungkin. Dari mana senjata biologismu? Kau tidak pantas menanyakan itu. Organisasi tidak akan membiarkanmu. Xiaoming si pengendali mayat, peringkat 14 di daftar langit dan bumi. Sepertinya masalahnya lebih rumit dari yang dibayangkan. Ini sudah cukup. Apa yang terjadi? Kau, APA yang kau lakukan pada Marcus? Aku lupa dengan kalian berdua. Heratku. Apa yang kau lakukan pada kami? Ini pelajaran untukmu. Kalian akan hidup dengan perut buncit.
dan menyesali perbuatan bully kalian seumur hidup. Masalah ini lebih rumit dari yang kita kira. Xiaolin, apa rencanamu selanjutnya? Aku harus kembali ke sekolah. Banyak orang yang menungguku di sana. Benarkah tidak bisa tinggal? Perjalanan kali ini sudah memberiku banyak pengalaman. Nanti setelah jalur transportasi dibuka, aku akan kembali ke sini. Xiaolin benar. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Dua permukiman saling membantu, itu menguntungkan semua orang. Oh. Bawa Simiwa ini. Ada juga catatan budidaya ini, semoga membantumu. Terima kasih, Paman dan Bibi. Xiao Shui mana? Anak itu lari kemana? Mobilnya tidak masalah, siap berangkat kapan saja. Kami pergi dulu, Paman dan Bibi, jaga diri baik-baik. Aku akan segera mengatur orang untuk membangun rambut jalan dan tempat istirahat di jalur transportasi. Baik, hati-hati di jalan. Xiao Sui itu benar-benar tidak datang untuk mengantar. Xiaolin, Xiaodan. Apa baik meninggalkan kakak Sui di sana? Dia berbeda dengan kita, dia bukan orang yang bangkit. Dalam lingkungan sekarang, bisa hidup bersama keluarga di tempat yang relatif aman. Sudah sangat beruntung bagi orang biasa. Tapi tidak perlu meninggalkannya di sana. Dua basis tidak terlalu jauh. Aku lihat dia agak tertarik padamu, lebih baik kalian berdua jadian. Maaf, aku hanya suka yang berpayudara besar. Lagi pula dia terlalu serius, suka memberi ceramah. Sangat membosankan. Maaf kalau membuatmu bosan. Tunggu, kenapa kamu ikut? Hanya suka yang berpayudara besar, dan menganggapku membosankan. Bukan, ini. Hei. Apa kamu sudah tahu Li Sui ada di mobil? Aku tidak tahu, jangan asal tuduh. Aku sudah berpikir matang, sekolah lebih butuh orang yang paham pertanian. Aku tinggal di sini bersama orang tua juga tidak berguna. Lebih baik pulang bersamamu, dan aku juga ingin melihat. Kak Lin mau cari gadis berpayudara besar untuk apa? Tidak ada, aku hanya bercanda. Kak Lin Han sudah kembali. Xiao Sui, sudah menemui orang tuamu? Ya, nanti aku ceritakan detailnya. Bagaimana kondisi perkemahan beberapa hari ini? Sangat baik, kami membuat beberapa hal baru, aku akan tunjukkan. Ini tidak perlu buru-buru, ada sesuatu yang ingin ku minta. Ini varietas baru dari basis pertanian, bagikan ke semua orang. Tanam benih-benih ini. Kekuatan pohon kehidupan akan lebih kuat dari sekarang. Minanam, lihat aku. Kalian berdua, ambilkan bahan-bahan untukku. Alat penabur benih, alat penabur benih, alat penabur benih. Ini adalah kekuatan bangun dari kakak Mai. Ya, aku bisa menyintesis barang-barang yang pernah kulihat. Seperti jeep dan senjata tanah, tapi agak melelahkan. Spesies baru terdeteksi, keragaman ekologi tercapai. Sistem upgrade. Siklus ekologi dasar terbentuk, tuan rumah berhasil mencapai tujuan misi. Hadiah misi. Jangkauan ekosistem diperluas ke seluruh area kampus tua. Suhu dalam ekosistem naik. Mencapai minus 20 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius. Tuan rumah mendapatkan skill hijau, teman hijau. Bisa berkomunikasi dengan tanaman, mempercepat pertumbuhan tanaman. Misi baru, sebarkan kehidupan. Lepaskan hewan yang berkembang biak dalam ekosistem ke alam liar. Perbaiki lingkungan sekitar. Minimal membutuhkan habitat 5 populasi. Menyebar keluar ekosistem. Jumlah populasi yang bertahan di alam liar tidak kurang dari 300 ekor. Misi ini terlalu merepotkan. Buku catatan tidak ditemukan. Mungkin diambil oleh orang yang membunuh Xiaoming. Udara di lantai atas sangat kotor. Mungkin karena kebocoran gas beracun. Siapa pelakunya? Kita bisa tahu setelah melakukan pemeriksaan. Orang yang bisa membunuh Xiaoming. Kemampuannya pasti tidak biasa, kenapa rambut ini begitu kasar?
Kamu yakin ini dari manusia? Tidak masalah. Bagaimanapun kita bisa menemukan petunjuk, tidak ada orang yang bisa lolos dari tangan kita. Aku adalah pedagang keliling. Hyun Buduo ingin berbicara dengan pemimpin di sini tentang bisnis. Bisnis apa? Aku hanya ingin berbicara dengan pemimpinmu. Orang kecil sepertimu tidak perlu banyak bertanya. Camel. Dia adalah pedagang aneh yang kalian bicarakan. Ya, dia. Dia tidak mau mengatakan apa-apa ketika ditanya oleh anak-anak kecil. Dia hanya terus meminta untuk bertemu denganmu. Tuan Lin, apakah Anda yang membunuh Xiao Ming? Apa tujuan Anda datang ke sini? Tuan Lin, Anda tidak perlu sangat waspada terhadapku. Aku tidak datang sebagai musuhmu, setidaknya hari ini tidak. Kami punya pertimbangan sendiri tentang bagaimana memperlakukan tamu. Lebih baik Anda langsung ke pokok permasalahan. Menurut aturan daftar Tian di bank kami, Anda mengalahkan Xiao Ming. Anda bisa menggantikan posisi Xiao Ming. Aku datang untuk mengundang Anda bergabung dengan Tian di bank. Apa itu Tian di Bank? Perkumpulan para kuat, bergabunglah dengan kami. Kami akan menyediakan semua yang Anda inginkan. HMPH, seperti bom gas? Jika Anda membutuhkannya, tentu saja bisa, tapi Yang kami to work in bukan hanya senjata. Aku tidak akan bergaul dengan bajingan seperti kalian. Tolong jangan ganggu aku lagi. Sangat disayangkan. Siapapun yang menolak undangan kami, akan kami lenyapkan. Tuan Lin, Anda tidak perlu langsung memutuskan. Saya bisa memberi Anda 3 hari untuk berpikir. Bakat seperti Anda sulit ditemukan. Aku tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Organisasi yang menganggap nyawa seperti rumput bilang bakat sulit ditemukan. Lucu sekali. Tuan Lin, situasi sekarang berbeda dengan dulu. Jangan bilang ini adalah akhir zaman yang sangat dingin, bahkan sebelum kiamat. Banyak orang juga berpikir, kalau tidak egois, celakalah. Apa salahnya ingin membuat diri sendiri lebih nyaman? Bahkan binatang buas tahu. Harus mencari habitat yang cocok untuk bertahan hidup. Jadi binatang buas akan selalu menjadi binatang buas. Perbedaan manusia dan binatang adalah kemanusiaan, tahu menahan diri dan berkorban. Jika yang ada di pikiranmu hanya memuaskan nafsu sendiri. Lalu apa bedanya dengan binatang? Wahahaha. Terlalu lama bersama si Xiao Sui. Jadi agak tertular sifatnya. Ini cukup untuk menutupi jalur utama. Tambahkan juga duri dan sistem alarm di tembok. Jika musuh datang, bambu ini akan aktif menyerang penyusup. Haruskah kita mengingatkan orang tua Li Sui? Tenang. Sudah kusuruh Leng Shi dan Wang Dan menyiapkan mobil. Mereka akan segera datang, seharusnya sudah hampir sampai. Kami duluan ya. Hati-hati di jalan, cepat pulang. Tenang, kami bukan anak castle. Oh ya, Xiaolin. Kemampuanmu berhubungan dengan tumbuhan dan hewan, kan? Saat kamu pergi, gadis Tibet itu menangkap banyak yak, dibawa ke camp kita. Mau lihat? Ya. Azuo, dari mana yak ini? Beberapa kilometer di utara sekolah, dulunya kebun binatang. Sekarang ramai sekali. Daerah kita ini dataran. Kok ada yak di kebun binatang? Setelah kiamat, banyak hewan bermutasi. Harimau bergigi pedang yang kamu ubah juga hewan punah, kan? Masuk akal. Yak-yak ini. Kamu tangkap sendiri dari kebun binatang? Mana mungkin saya sehebat itu? Wah, itu berkat Mas Mai yang ngajak saya ikut. Kebun binatang itu banyak hewan purba loh. Mau lihat gak? Hewan purba? Pasti dong. Lagi dekat kok di depan. Kalian ini berani banget ya. Tempat kayak gini jelas-jelas berbahaya. Mas Mai itu jagoan dan baik hati. Banyak bantu kami beberapa hari ini. Ini pintu masuknya. Pagar masih utuh, sepertinya kebanyakan hewan belum kabur. Ayo masuk lihat-lihat.
Itu kelinci. Bentuknya bulat. Kayak bakpao. Jangan asal ibarat mas. Lihat, dia kaburkan. Tempat ini kayak zaman es. Itu mungkin serigala purba, sudah punah lama. Waktu kelas paleontologi diajarin, serigala itu pintar. Serigala biasanya kirim satu umpan waktu berburu. Untuk alihkan perhatian mangsa. Lainnya mengendap dari belakang untuk kepung. Ada APA? Maksudnya kekepung kayak gini? Suara tembakan dan darah bakal tarik hewan buas lain. Cepat lari ke hutan. Anak serigala ini licik banget. Ada APA? Lihat sana. Itu pasangan brengsek. Gaslek? Santai, kita amati dulu. Linhan. Linhan berani juga muncul di depanku. Maslin awas, dia mau serang diam-diam. Perkelah, gua bunuh lo hari ini. Sial, peluru habis. Sayang, udah gak bisa apa-apa kan? Kira kalau peluru habis gua gak bisa lawan? Gua anak gembala yang besar di salju. Lanti Malwan Awakeners? Hari ini gua bakar semuanya. Swan Air juga Awakenet? Lo masih mikirin mereka? Mikirin nyawa lo sendiri dulu. Maaf ya. Lo ngapain? Cuma bikin lo hamil aja. Host terdeteksi. Berhasil bikin antagonis hamil. Achievement unlocked. Male lead romance. Bisa gitu? Host Ray Achievement Male lead romance. Hadiah Diorama. Tingkat kesukaan semua hewan betina terhadap inang meningkat drastis. Tidak termasuk manusia. Sistemmu ini sistem yang beneran gak sih? Lo biasanya nonton apa sih sampai kayak gini? Aduh, cepetan ilangin ini. Lo bilang ilangnya hilang? Siapa lo? Jangan, berhenti. Dasar sampah. Udah gue bilang kan, cewek jahat itu cuma bawa sial. Nih lihat, mereka berdua nggak ada penyesalan sama sekali. Ini. Ampun deh. Gue cuma ditipu sama Swan Air si brengsek itu. Gue beneran nggak tahu batu kebangkitan itu punya Elo. Ha, pencekat. Tolongin gue, jangan dibunuh. Gue tahu rahasianya Swan Air. Gue bisa kasih tahu dari mana asal kebangkitannya. Zhou Chong, lo pengkhianat. Linhan, lo siapa sih? Cowok lemah gitu mau pacaran sama gue. Walaupun lo kebetulan dapat kemampuan bagus. Gak ada apa-apanya dibanding tuanku. Lo berani nyukilin you? Kemampuan lo dikasih sama si tuan yang lo bilang itu. WK. Dia itu salah satu top 10 di Heaven Earth Ranking. Linhan, lo kampungan banget sih. Nama Heaven Earth Ranking aja belum pernah denger ya? Nanti cobain ke daring Nilematin you. Gue bakal hancurin lo sampai jadi debu. Penghinaan hari ini, bakal gue balas 10.000 kali lipat. Top 10 Heaven Earth Ranking? Menarik. Linhan lo mau ngapain? Turunin you. Gantung mereka berdua di sini nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, walaupun kabur. Gue bisa lacak pakai bau mereka. Kalau gue gak nemu markas yang lo bilang itu, lo tahu konsekuensinya kan? Pasti ketemu, pokoknya sampai di markas. Bisa nemu batu kebangkitan hasil buruan kami berdua 2 hari ini. Kalau lo jujur, gue bisa kasih ampun. Mulai sekarang kita gak ada utang piutang, semua selesai. Tapi kalau lo bohong, Tunang aja,
Semua yang gue bilang beneran. Dasar lemah, waktu kebangkitan dapat barang langka. Malah dikasihin ke si sampah itu. Lo ngerti apa sih? Batu kebangkitan itu kelas paling rendah, nggak ada harganya. Sampah yang dikasih gratis aja nggak ada yang mau. Mending dipakai buat tebus nyawa. Cuma Linhan si kampungan itu yang nggak tahu. Baru akan merasa batu jelek itu berharga. Seharusnya di sini. Tidak ada jejak kaki lain di sekitar. Sepertinya dia tidak berbohong. Kalau aku tidak salah tebak. Dia mungkin menyebarkan air kencing harimau di sekitar perkemahan. Supaya hewan lain tidak berani mendekat ke sini. Aduh, Itu rubah Tibet, kantong yang dia gigit di mulutnya. Jangan-jangan itu. baik, taruh kantong kecil itu, aku tukar dengan daging, oke? Dia menolak. Dia lari. Cepat kejar dia. Dia ingin kita menyelamatkan mamut berbulu ini. Sepertinya dia benar-benar minta tolong. Tapi aku juga bukan dokter hewan. Apa kamu pernah belajar tentang ini saat menggembala? Aku belajar tumbuhan, kalau Xiao Yao di sini pasti lebih baik. Dia belajar kedokteran hewan. Kalau begitu, bawa saja ke kebun ekologi, kan? Mammoth seberat ini, bagaimana kita angkat? Meskipun kamu berubah jadi binatang buas, mengangkut mamut sebesar ini pasti sangat melelahkan. Lebih baik panggil Xiao Yao ke sini. Kalau hanya aku sendiri, tentu sangat berat. Tapi kita bisa cari cara lain. Kalau aku tidak salah ingat, bambu juga termasuk rumput, kan? Ya, bambu adalah tanaman herba dari famili Poaceae. Bisa dibilang rumput. Dengan ini, kita bisa angkut gajahnya kembali. Wah, Panggilan serigala. Akhirnya bisa angkut makhluk besar ini. jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu. Rubah Tibet itu mana? Bawa juga dia pulang. Kamu memang pandai cari enak, tidak kerja apa-apa, mau kami bawa juga. Tuan Rumah menerima tugas. Rubah Tibet membalas budi, Sire tugas. Bantu rubah Tibet menyelamatkan temannya, mamut berbulu. Sembuhkan mamut berbulu, hadiah tugas. Dapat pengakuan rubah Tibet, buka jalur evolusi rubah Tibet. Dapat penguasaan nunchaku. Apa? Kepala rubah. Xiaolin sudah kembali. ITU Mammoth berbulu. Sampai rumah. Kenapa kamu bawa mamut berbulu? Dia sakit? Iya, tapi aku tidak bisa mengobati. Tidak tahu cara menyembuhkannya. Aku coba, aku belajar kedokteran hewan. Meskipun tidak tahu cara mengobati mamut berbulu, tapi bulunya banyak, dan dia pemakan tumbuhan. Seharusnya mirip dengan domba. Boleh aku tanya nilai akademikmu gimana? Semester lalu aku cuma gagal 5 mata pelajaran. Jangan khawatir, nilai mata kuliah utama Xiao Yao bagus. Yang gagal kebanyakan matematika dan olahraga. Aku punya firasat buruk. Sudahlah. Sekarang memang tidak ada cara lain. Daripada menyerah, lebih baik dicoba. Sai Pamirka, musuh? Teman lama. Sekarang, mereka satu kelompok dengan orang aneh yang datang sebelumnya. Aku akan mengurung mereka dulu, di sini saja. Mereka pakai baju tebal, seharusnya tidak mati kedinginan. Kepala rubah, kamu tidak tinggal di sisi mamut? Ini yang kamu minta, aku tidak sungkan. Peringatan bahaya. Terdeteksi blok energi buatan berkualitas rendah. Peringatan bahaya. Terdeteksi blok energi buatan berkualitas rendah. Sistem, ada masalah dengan batu pencerahan ini? Setelah diperiksa, blok energi ini telah dimodifikasi secara manual. Mengandung neurotoxin. Pengguna akan menyerap racun ke dalam tubuhnya. Dikendalikan oleh feromon khusus.
Sial, aku sudah memutuskan untuk melepaskanmu kedua kalinya. Kalian masih ingin menyakitiku. Dihitung, racun dalam blok energi bisa dimurnikan. Apakah tuan rumah ingin memurnikan blok energi ini? Murnikan. Selamat, tuan rumah mendapatkan persepsi pada pencerahan. Karena konflik energi, setiap orang hanya bisa menyinkronkan satu blok energi. Harap pilih blok energi yang ingin disinkronkan dengan hati-hati. Xiao Yao, bagaimana keadaannya? Tidak bisa, kita bahkan tidak punya stetoskop. Tidak bisa menilai detak jantungnya. Pemeriksaan laboratorium juga tidak bisa dilakukan. Kalau bisa melakukan endoskopi untuknya akan lebih baik. Stetoskop tidak masalah, tapi alat profesional lainnya aku tidak bisa. Tidak apa-apa, Lau Mai. Coba Xiao Yao pakai ini dulu. Batu pencerahan. Kemampuan batu pencerahan ini adalah persepsi. Seharusnya berguna untukmu. Baik, Kak Linhan, aku coba. Aku mengerti, Suster Mai Kesi. Bisa tolong bantu aku? Aku sister. Sudah, racun dalam tubuhnya sudah dibersihkan. Jadi suster lebih melelahkan daripada berkelahi. Tugas selesai. Tuan rumah mendapatkan kemampuan berkomunikasi sederhana dengan hewan. Efek komunikasi tergantung pada kecerdasan hewan. Tuan rumah mendapatkan pengakuan dari teman rubah Tibet. Rubah Tibet mendapatkan penguasaan nunchaku. Ternyata dia yang mendapatkan penguasaan nunchaku. Bukan aku yang dapat jurus nunchaku, ya. Kalau saja bisa membuka jalur evolusi mamut berbulu. Rubah Tibet ini sama sekali tidak berguna. Jangan meremehkan rubah kecil. Ngomong-ngomong, mamut berbulu ini dari mana? Dia yang menuntunku ke mamut berbulu. Ngomong-ngomong, dia cukup pintar, tahu harus minta tolong pada orang. Hebat sekali. Apakah karena rubah kecil ini? Kamu juga bermutasi. Kembali ke sini. Xiao Shui, tenang, tenang. Sudah kubilang dia tidak berguna. Aku memperkuat beberapa ruang sekolah dengan besi tua untuk jadi asrama kita. Xiaolin, kamu juga pilih satu. Jangan tinggal di tenda lagi. Oh, baik. Lantai 1 ditempati anak buah Lau Mai. Lantai 2 ada ruang rapat, dapur, dan gudang peralatan. Lantai 3 seharusnya tempat tinggal kita, kan? Ah. Kenapa Xiao Sui ada di sini? Dan kenapa gadis ini mandi tidak mengunci pintu? Bagaimana kamu bisa masuk? Bukankah pintu asrama pakai kunci sidik jari? Xiaolin, kamu langsung saja ke lantai 3. Aku sudah buka semua izin untukmu, pilih kamar mana saja yang kamu mau. Nanti setelah memilih, aku akan pasang kunci sidik jari untukmu. Wah, ini rasanya jaket bulu, ya? Sangat hangat dan halus. Hahaha. Sebagai hukuman karena kamu mengotori rambutku. Pakai kamu untuk mengelap kaki saja. Rubah kecil, tinggal di kamar kakak saja, ya? Siapa yang memakiku? Xiaodan, pesan sudah disampaikan? Tentu, kami bukan anak sandahan. Menyampaikan pesan saja bisa lupa? Basis Dr. Lee dalam hal teknologi pertanian memang tak ada duanya. Tapi mereka punya kabar buruk untuk kita. Kabar buruk apa? Belakangan ini, banyak jamur kecil muncul di sekitar basis pertanian. Dr. Lee bilang jamur ini sangat beracun dan berbahaya. Kepala rubah, kamu kenal ini? Dari mana datangnya makhluk kecil ini? Dia terlihat sangat pintar. Sepertinya rubah Tibet Kessel ini berkata.
Mammoth berbulu makan jamur ini sampai keracunan. Ya, entah di sekitar taman ekologi kita. Ada jamur seperti ini atau tidak? Jika ada, hewan-hewan di sekitarnya akan celaka. Dulu saat jadi tentara di Afrika, aku dapat pelatihan survival. Tapi jamur seperti ini belum pernah kulihat. Oh iya. Dokter Lee bilang, jamur ini kemungkinan besar dibudidayakan secara buatan. Untuk meracuni dalam skala besar, dibudidayakan buatan. Laumai, kamu pernah lihat jamur seperti ini sebelumnya? Jujur saja, sejak kecil aku nggak suka makan jamur. Hidup lebih dari 30 tahun, jamur yang pernah kulihat langsung. Nggak sebanyak yang aku makan di game Mario. Aku akan tanya-tanya. Mungkin beberapa hewan bisa kasih petunjuk. Kamu bisa komunikasi dengan hewan? Aku ikut juga. Kalian pernah lihat ini? Jammer? Pelem? Bisa dimakan? Ini jamur beracun. Kalau lihat yang liar, jangan sampai termakannya. Dia ngomong apa? Setelah tahu nggak bisa dimakan, mereka ngomongnya kasar banget. Cocok banget sama julukan mereka. Kau shue. Xiao dan pulang nih. Ini sejenis jamur ya? Iya, jamur beracun. Mamut itu sakit karena makan ini. Pernah muncul di sekitar taman ekologi kita? Aku belum pernah lihat. Mau tanya-tanya? 2 orang yang kamu bawa pulang itu. Bukannya mereka sebelumnya berburu di area mamut? Linhan, meskipun kamu berlutut minta maaf sekarang, aku nggak akan memaafkanmu. Kalian pernah lihat ini? Aduh. Bawa pergi, cepat bawa pergi. Ini punya tuan. Diam. Mereka berdua pernah lihat. Kalian berdua keras kepala banget ya. Kayaknya mereka nggak bakal ngomong. Gimana kalau kita coba pakai mereka berdua? Apa efek jamur beracun buat manusia? Apa nggak keterlaluan? Kayaknya agak kejam. Cewek itu udah bilang, ini punya tuannya. Meskipun kejam, ini akibat perbuatan jahat mereka sendiri. Bener juga. Kalian berkali-kali mau celakakan aku. Hari ini harus ada penyelesaian. Jangan. Akhirnya ketemu juga, Linhan. Aduh, Dia bisa bicara? Hati-hati. Aduh, Suara ledakan itu dari ruang tahanan. Ada apa? MA maafkan aku. bukan salahmu. Cepat bawa Xiaolin ke ruang medis. Bagaimana dengan 2 tawanan itu? Lukamu sembuh dengan cepat sekali. Mungkin berkat kemampuan hidup. Aku merasa nafsu makanku meningkat beberapa kali lipat belakangan ini. Metabolisme juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Chuanlin, apakah Anda sudah mempertimbangkan saran kami dengan baik belakangan ini? Begini caranya Tian di Bang bekerja? Saya tidak mengerti maksud Anda. Tian di Bang tidak ikut campur dalam perselisihan pribadi antar anggota. Jadi secara prinsip, kami tidak bisa bertanggung jawab atas serangan ini. Aku sudah bermusuhan dengan 2 anggota kalian. Menurutku lebih baik kau tidak usah buang-buang tenaga di sini. Aturan itu kaku, manusia itu fleksibel. Saya juga bisa mencoba membantu mediasi, biar dia bertemu dengan Anda. Apakah orang ini bisa dipercaya? Tidak tahu, menurutku bertemu juga tidak ada gunanya. Orang-orang di organisasi mereka cukup unik. Tidak ada salahnya memintanya menghubungi pihak lain untuk bertemu. Paling-paling kita langsung berkelahi di tempat. Laumai ada benarnya. Kalau begitu, mohon bantuan Tuan Qian untuk pergi. Tuan Lin benar-benar tidak menganggapku sebagai orang luar, kalau begitu. Mohon semua menunggu kabar baik. Datang atau tidak? Sudah lama sekali. Jangan buru-buru, adik. Perempuan butuh waktu lebih lama untuk bersiap-siap. Apa-apaan ini? Kau sudah main-main kakap lama. Tuan Lin adalah tamu saya. Kalau kau berani berniat jahat lagi, jangan salahkan aku. Perkenalkan, ini adalah peringkat kezembelan Tian di Bang.
Julukannya kupu-kupu hitam, Nyonya Ju Kingsu. Dasar brengsek yang memanfaatkan lalu meninggalkan. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Apa? Apa yang kau katakan? Jangan pura-pura tidak tahu. Suan Er sudah memberitahuku. Kau bajingan yang merebut batu kesadarannya. Dan hampir menodainya. Demi langit. Bukan begitu. Dia yang menipuku mengambil batu kesadaranku. Diam. Seorang perempuan. Masa mau menjadikan kehormatannya sebagai lelucon? Bagaimana kau tahu Suan Er tidak menipumu? Aku juga pernah bertemu perempuan jahat itu. Dia tidak terlihat seperti orang baik. Adik kecil juga ada benarnya. Bawa Suan Er ke sini. Kita berhadapan langsung. Jangan coba-coba main curang ya. Begitu jamurku bersentuhan dengan udara, aku langsung tahu Suan Er dan Yokyang sudah kalian tangkap. Kalian tidak bisa mengelak. Kami tidak berniat menjelak, Nona Cantik. Tapi Suan Er itu sudah tewas dalam ledakan. Nadi. Kalian brengsek. Tidak hanya merampas barang orang, tapi juga membunuh saksi. Aku tidak akan memaafkan kalian. Bukan, kamu salah paham. Semuanya, hati-hati. Tuan Lin, Juqing sedang emosi NIH. Mending kita pulang dulu saja. Humph. Seperti yang Anda lihat, meskipun daftar langit bumi memiliki peringkat kekuatan, pada dasarnya ini adalah platform transaksi. Baik buruk tergantung orangnya. Jadi Zaoming berdagang manusia pun tidak ada yang mengurus. Kami hanya menyediakan platform. Menurutku bergabung dengan mereka tidak ada salahnya. Kalau kita bisa bertransaksi makanan atau obat-obatan, bukankah kita bisa membantu lebih banyak orang? Kalau kita tidak bergabung dengan daftar langit bumi, saat mereka berbuat jahat, bukankah semakin tidak ada yang bisa mengatur? Pendapat kalian berdua sangat benar. Saya Raza, Anda sudah membuat pilihan yang bijak. Silakan gunakan bola kristal ini untuk mendaftarkan informasi pribadi Anda. Terdeteksi pengguna pertama kali menyentuh media daftar langit bumi. Kode komunikasi akan dibuat berdasarkan status atribut yang menyentuh. Kode tercipta, Linhan Simanyak besar. Sistem ini cukup mengenalmu ya. Gelar ini cocok banget buat kamu. Sistem apa ini? Gak jelas. Selamat, Linhan Simanyak besar. Karena Anda pernah mengalahkan anggota peringkat 14 daftar langit. Maka peringkat Anda saat ini adalah ke-14. Fitur penukaran barang terbuka. Perhatikan, jika Anda mati, bola kristal ini akan ikut lenyap. Wah, jenis barang di sini banyak banget ya. Dari mana mereka dapatkan semua persediaan ini? Masa ia muncul begitu saja? Bagaimana cara mendapatkan poin bola kristal? Ada dua cara, menyelesaikan misi dari daftar langit bumi, atau menjual barang yang dibutuhkan daftar langit bumi. Harga beli akan ditentukan berdasarkan penilaian daftar langit bumi. Kenapa harga kucing peliharaan mahal banget? Di tengah kiamat yang sangat dingin ini, itu adalah tindakan yang sangat mewah. Kalau aku jual hewan peliharaan, apa harganya akan tinggi? Harga spesifik akan ditentukan berdasarkan kondisi hewan yang dijual. Hehehe. Si cabul besar, memang benar-benar cabul. Mama, apakah sistem salah memberi julukan? Kamu tidak mengerti, sistem memberi kode nama berdasarkan kemampuan. Lin Han ITU pasti punya kemampuan yang sangat cabul, sehingga dianggap sebagai si cabul besar oleh sistem. Setelah urusan selesai beberapa hari lagi, kita akan memberantas kejahatan untuk rakyat. Benarkah kita akan menjualnya? Ya, bulu alpak cukup berharga. Meskipun dijual, tidak akan sampai dibunuh untuk dimakan. Lagi pula kita tidak bisa benar-benar menjual kepala rubah. Kucing peliharaan bernilai 15.000 poin. Kenapa alpak cuma 500 poin? Alpak punya nilai ekonomi tertentu, tapi biaya pemeliharaan hewan besar sangat tinggi. Perkiraan permintaan pasar tidak besar. Baiklah, mari jual alpak ini dulu. Baik, Anda telah menerima 500 poin. Jika terus menukar seperti ini, aku bisa jadi sangat kaya. Kian Buduo meminta panggilan dengan Anda.
Apakah Anda akan menerima? Setuju menerima. Tuan Lin, saya menyarankan Anda segera menghentikan transaksi dengan sistem. Mengapa harus menghentikan transaksi? Tuan Lin, ini pertama kalinya Anda menggunakan sistem transaksi. Anda belum memahami masalahnya. San Zelin, untuk memastikan kredibilitas pedagang. San Zelin, semua catatan transaksi anggota bersifat publik. Ini menimbulkan masalah. Beberapa orang yang berniat buruk bisa menganalisis informasi dasar Anda hanya melalui catatan transaksi Anda. Mereka akan datang mengganggu saya. Biasanya tidak, semua orang punya urusan sendiri, tapi... Juking akan datang membunuh saya. Ya, dia jelas punya kesalahpahaman besar terhadap Anda. Intinya, harap berhati-hati. Kami tidak ingin anggota di daftar berubah terlalu sering. Baiklah, saya akan berusaha tetap hidup. Bisakah kita masih menggunakan platform ini untuk berbisnis? Seharusnya bisa, asal tidak berlebihan. Yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan misi pohon kehidupan. Memperluas wilayah hidup kita. Ayam tersebar di seluruh dunia, pasti mudah disebarkan. Selanjutnya apa? Buat kandang ayam di salju dekat taman ekologi. Biarkan dulu sampai jumlahnya banyak baru dilepas, kalau langsung dilepas. Mereka mungkin tidak akan bertahan lama. Pernahkah kalian menanam tanaman jenis jamur? Tidak ada. Bahkan jika kita yang menanamnya, tidak mungkin dalam beberapa hari bisa membentuk lingkaran jamur sebesar ini. Kalau begitu, lingkaran jamur ini terbentuk secara alami, ya? Kamu sebelumnya patroli tidak pernah melihat lingkaran jamur ini? Kalian berdua jangan mendekat. Kenapa jamur di tempat sialan ini tumbuh begitu cepat? Awalnya cuma mau menanam jamur kecil untuk pengintaian. Tapi malah cepat sekali membentuk lingkaran jamur. Nah, sekarang jadi begini. Dan malah ketahuan oleh si bajingan Linhan itu. Kamu berubah jadi serigala mau apa lagi, bajingan? Ada masalah dengan jamur ini? Tidak, tapi... Kalau tidak ada masalah, jangan disia-siakan. Ayo kita petik dan bawa pulang untuk dimakan. Kalau makan jamur sembarangan, bisa keracunan nggak? Nggak, jamur ini namanya morel, aku kenal. Enak banget buat sup. Itu morel pengintaian yang aku budidayakan, sangat langka. You can build a hand sub Kalian. Kenapa kamu selalu menepuk tutup jamurnya 2 kali? Baru kemudian mencabut jamurnya? Supaya sporanya jatuh, nanti bisa tumbuh jamur baru di sini. Kita ingat-ingat tempat ini, nanti bisa datang lagi untuk memetik. Aku nggak akan memaafkan kalian. Morel Penjentayanku. Itu hasil jerih payahku selama 3 bulan. Strain khusus yang kubudidayakan, kalian malah mau bikin sup. Kalau kalian suka banget sama jamur, aku akan tunjukkan apa itu pasukan jamur sejati. Gempa. Bukan, hati-hati. Kembalikan jamurku sekarang. Juking, kamu mau apa? Mau apa? Kalian mau bikin sup dengan jerih payahku. Aku akan masak kalian berdua. Tahan napas. Oh, kemampuan transformasi. Pantas sistem menyebutmu si tukang transformasi. Kurasa sistem juga mempertimbangkan sedikit faktor kepribadian saat memberi gelar. Seranganmu bisa mempercepat reproduksi makhluk hidup, tukang transformasi. Li Sui, mundur ke arah pohon kehidupan. Kamu hati-hati, aku akan segera panggil Xiao dan yang lain. Kamu memang perhatiannya. Kita nggak perlu bertarung seperti ini. Masalah Swan Air sebenarnya hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kamu tahu berapa banyak energi hidup yang kuhabiskan untuk membudidayakan strain pengintaian ini? Hari ini kalau aku nggak kubur kamu di lingkaran jamur jadi pupuk, aku bukan Ju. Cairan jamurku ini mengandung asam kuat, cukup sedikit saja. Tulangmu pun nggak akan tersisa. Tanganmu kotor sekali. Tidak bisakah kamu menggunakan skill yang sedikit lebih bersih?
Bagaimana mungkin? Seharusnya kamu terkikis. Pohon kehidupan sepertinya sangat menyukai lendirmu. Bagaimana kalau kita berhenti bermusuhan dan kamu jadi tukang kebun di tempatku? Kamu berani menghinaku? Mati saja. APA? Berhenti, aku bisa membuktikan Swan Air menipumu. Bagaimana caranya? Ini membaca ingatan. Lin Han, kamu tidak APA. Xiao Sui bilang kamu diserang musuh. Tidak apa-apa, sudah selesai. Aku ternyata dimanfaatkan, maaf. Aku minta maaf atas sikapku sebelumnya. Tidak apa-apa asalkan salah pahamnya sudah teratasi. Kamu benar-benar tidak mau jadi tukang kebun di tempatku? Aku masih punya wilayah sendiri yang harus dikelola, tapi jika diperlukan, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Baiklah, aku masih ingin menyebarkan 5 populasi hewan. Keluar taman ekologi. Jamur bukan hewan. Ayam sudah menetap di area timur. Kelinci salju berkembang biak dengan baik di area selatan. Tapi sistem mengharuskan 5 populasi bertahan hidup stabil di alam liar. Dengan serigala, sekarang masih kurang 2 spesies. Bagaimana dengan kijang? Terakhir kali kita melihat sekawanan kijang di dekat kebun binatang. Mereka beradaptasi dengan lingkungan dingin dan makanannya beragam. Kijang seharusnya bisa. Tapi bagaimana caranya membawa mereka ke dekat taman ekologi? Serahkan padaku, aku mengerti kebiasaan mereka. Perkembangbiakan kijang tidak secepat itu, kan? Dengan kemampuan bangkit Lin GG, siklus perkembangbiakan kijang bisa diperpendek. Lagi pula di sini tidak ada predator alami kijang. Sangat cocok untuk mereka berkembang. Kita bisa menangkap beberapa ekor, kijang bodoh mudah ditangkap. Spesies terakhir bisa pilih pika, mereka berkembang biak cepat. Adaptasinya kuat, dan banyak hewan karnivora di daerah dingin. Menggunakannya sebagai makanan utama. Bukankah pika hewan dataran tinggi? Di sini tidak ada, kan? Orang tuaku memeliharanya. Kita bisa mengambil beberapa untuk dikembangbiakan. Baik, kalau begitu. Lau Mai bawa Azuo dan Xiao Yao untuk menangkap kijang. Aku dan Xiao Sui akan mengambil pika. Wah! Rumput hijau, hewan berkumpul. Sepertinya alam telah hidup kembali berkat usaha kita. Apakah hewan-hewan ini tidak saling menyerang? Kalau semuanya hewan herbivora yang hidup berkelompok sih masih oke. Penyebab hewan bertarung ya cuma itu-itu aja, berebut wilayah. Berebut pasangan, berburu, melindungi anak. Kelinci salju dan rusa kutub ini biasanya nggak konflik wilayah. Jadi kecil kemungkinan terjadi perkelahian. Kalau hewan karnivora yang perlu berburu, ceritanya beda lagi. Terdeteksi populasi hewan hampir mencapai target. Tuan rumah, teruskan usaha Anda. Saudara Xiaolin, aku selalu punya pertanyaan. Kebangkitanmu beda banget sama kita. Ceritanya panjang nih. Aku juga nggak tahu sistem ini bisa disebut kebangkitan atau enggak. Saat kebangkitan akan memicu fluktuasi energi besar. Waktu itu kamu ngerasain nggak? Waktu itu aku hampir mati kelaparan. Begitu sistem selesai terikat, aku langsung pingsan. Nggak ingat ada fluktuasi energi atau enggak. Itu agak aneh sih biasanya. Orang yang baru bangkit akan pulih ke kondisi terbaik. Nggak mungkin pingsan, coba kamu tes pakai batu kebangkitan. Apa nggak apa-apa? Selamat Tuan Rumah, Misai Sistem Silsai. Hadaya Misai, pemilihan ekosistem. Bidang ekologi dikokohkan menjadi barrier pemulihan permanen. Iklim dalam barrier akan stabil, kembali ke tingkat yang layak huni. Lingkungan suhu konstan meluas ke seluruh kota. Kalian ngerasa nggak, hari ini kayaknya nggak sedingin biasanya? Iya ya, anginnya juga nggak seperti biasanya. Energi kehidupan ini. Lin Han? Apa yang terjadi? Tahap pertama pembentukan kembali dunia selesai. Hadiah penyelesaian. Pohon kehidupan berevolusi ke bentuk sempurna. Tuan rumah mendapatkan izin tertinggi. Resonansi kehidupan. Wahaha.
Ini kekuatan kebangkitan Xiaolin. Luar biasa sekali. Xiaolin mana? Lagi sibuk kerja? Nggak tahu, akhir-akhir ini dia sering tiba-tiba menghilang. Ditanya kemana juga nggak mau ngomong. Terdeteksi kekuatan sumber dingin ekstrim semakin kuat. Diprediksi suhu bumi akan terus turun hingga mencapai 0 absolut. Tahap pertama selesai, tapi sumber dingin yang disebut sistem. Rahasia di balik peringkat langit bumi. Kebenaran dunia ini masih jauh dari selesai. Lihat, salju. Saljunya kayaknya mencair. Bagus,